Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan. Pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi hal yang umum apabila kita ingin mengenali sesuatu, kita harus mencari yaitu nama. Melalui nama kita mengenal sesuatu. Begitu pula dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Allah mewahyukan nama-namanya di dalam Al-Quran yang disebut dengan Asma'ul Husna. Artinya, nama-nama Allah yang baik. Asma'ul Husna itu berjumlah 99. Dan pada pembelajaran kita kali ini, kita membahas 4 dari Asma'ul Husna itu. Yang pertama adalah Al-Mumit. Yang kedua, Al-Hayyu. Dan yang ketiga, Al-Qayyum. Selanjutnya yang terakhir adalah Al-Ahad. Al-Mumit artinya adalah yang maha mematikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semua makhluk hidup di dunia ini pasti akan mati. Kematian itu pasti akan menghampiri yang bernyawa. Manusia tidak akan bisa lari dari kematian. Namun kematian bukanlah hal yang harus kita takuti. Kenapa kematian adalah hal yang harus tidak kita takuti? Karena kematian adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan abadi. Apabila kita ingin bahagia di akhirat, maka selagi kita masih hidup, manfaatkan waktu kita untuk beramal soleh dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani Asmaul Husna Al-Mumit. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Mumit ini? Yang pertama adalah taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beramal soleh selalu. Yang ketiga, menjauhi larangan Allah. Sedangkan yang keempat, menjaga diri dari berbuat dosa karena kematian bisa datang kapan saja. Dan selanjutnya yang terakhir, berdoalah kepada Allah agar hidup kita ini berakhir dengan husnul khotimah. Sekarang kita masuk kepada Al-Hayyu. Yang mana arti dari Al-Hayyu itu adalah yang maha hidup. Allah yang menghidupkan segala sesuatu di dunia ini. Allah pula adalah zat yang memberi hidup dan memberi rezeki semua makhluk. Allah adalah zat yang kekal dan tiada berkesudahan. Jadi sikap kita sebagai seorang muslim, kita harus meneladani Asmaul Husna Al-Hayyu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mensyukuri hidup yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dengan memelihara diri kita sendiri dan memelihara lingkungan sekitar kita. Memelihara diri sendiri yaitu dengan makan, minum secara teratur, kemudian menjaga kebersihan diri kita sendiri. Selanjutnya adalah rajin berolahraga. Memelihara lingkungan di sekitar kita dengan cara membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya dengan bersedekah, membantu meringankan kesulitan orang lain, dan menjaga ketenteraman bersama. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita memahami Al-Qayyum.
Yang mana arti dari Al-Qayyum ini adalah yang maha berdiri sendiri. Secara istilah, Al-Qayyum ini bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri untuk selamanya. Allah tidak membutuhkan siapapun dalam menciptakan dan mengatur makhluknya. Jadi, sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus memiliki semangat hidup mandiri. Kemandirian itu dapat dilatih sejak dini. Bagi seorang siswa, berlatih untuk mandiri bisa dengan merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, mencari sendiri pakaian yang hendak dipakai, dan lain-lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah Al-Ahad. Yang mana arti dari Al-Ahad ini adalah yang Maha Esa. Allah adalah tunggal atau satu. Allah berdiri sendiri dan tidak ada sekutu baginya. Sebagai umat muslim, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah adalah satu-satunya sembahan manusia dan satu-satunya tempat memohon pertolongan. Menyekutukan Allah adalah perbuatan syirik. Pelaku perbuatan syirik tersebut disebut musyrik. Dan syirik adalah perbuatan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita dalam meneladani Asmaul Husna Al-Ahad adalah dengan menjadikan Allah satu-satunya tempat meminta dan berharap. Sebagai seorang siswa, meneladani Asmaul Husna Al-Ahad dapat dicerminkan dengan yang pertama, mengerjakan PR sendiri. Yang kedua, mengerjakan ujian dengan jujur. Serta selanjutnya menata sendiri keperluan sekolah yang akan dibawa. Baik, itulah tadi penjelasan tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani dan mengenal Allah dengan Asmaul Husnanya. Demikian, terima kasih.